gue sampai kerja di asuransi, gue dapat gaji cuma 500.000 sebulan. Tapi harus closing klien, harus ada yang masuk lah ke gue gitu. Gue daftarin tuh orang-orang yang gue kenal, salah satu lu juga. Gue daftarin nama-nama gue, wah artis masuk di ini, gue nawarin asuransi ya. Satu pun gak ada yang mau beli. Bisnis gak mungkin, gue cari kerjaan udah susah, sinetron udah gak ada, semua akhirnya gue memutuskan untuk mau berlayar. Biaya makan gue itu dari Mona. Itu hebatnya Mona itu. Hey guys, sepertinya penonton Sofina Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Waduh, Mona tuh udahlah hebat lah tuh anak. Gue juga sampai nggak habis pikir gitu pada saat itu karirnya dia lagi bagus. Kok dia bertahan Kok mau bertahan sama gue itu sampai orang-orang bilang, nah itulah kekuatan dukun gue. Dukun Arema. Dukun Malang. Guys, bercanda ya guys. Ternyata ya. dukun Malangnya apa coba? Doa nyokap gue. Oh ya? Wah, nyokap gue kalau doain gue waktu gue minggat itu kan nyokap nggak mau. Janganlah pergi gitu. Ternyata setelah cerita-cerita, bokap cerita, kakak gue yang masih di sana cerita, itu saben hari nyokap tuh puasa, terus doa. Kan nyokap demensia kan, meninggalnya kan, Alzheimer. Waktu itu sering ngulang-ngulang. Jadi katanya yang diingat itu cuman Indra mulu. Jadi doanya Indra mulu yang didoain gitu. Nah, ya mungkin itu dukun yang terkuat. Nanang satu-satunya moro-moro hilang gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya dari tahun 2000 gue mulai tuh bisnis. Nggak lama, belum mulai bubar-bubaran. Apa waktu itu nama IO-nya? Namanya KCP, Kreasi Cipta Pratama. Barengan sama si almarhum tuh, sama Rudi. Kan gocap-gocap kan. Akhirnya pecah. Padahal belum running. Udah pecah gitu. Karena ya mungkin Rudi mikir, wah gue kalau emang pekerjaan banyak dari dia. Karena kan gue baru awal pertama. Gue masih ingat si Rudi tuh ngomong, udahlah lo pokoknya gue kasih tahu lah gini-gini. Sebenarnya Rudi, gue nggak tahu lo bisnis, udah nggak apa-apa. Tiba-tiba kita nggak cocok. Nah dari awal itu gue harus menyelamatkan, dan gue sempat gak enak-enakan tuh sama Misha, pecah gitu. Jadi gue harus menyelamatkan, gue harus balikin 50 juta lagi ke company kan, ke Rudi, beli sahamnya si Rudi. Akhirnya survive lagi tuh. Wah gimana ya gue bisa nyelamatin 100 juta. Udah ada company yang gue masih ingat, ada ilmu yang gue dapetin dari Rudi itu. Lu itu kalau umpamanya klien nanya, lu pokoknya jangan pernah ada nggak ya, jangan, lu bilang aja bisa. Lu usahain itu. Nanti beras bisa. Baru ngomong kamu ada gitu. Palu dada bisa. Gitu. Bisa gitu. Dari situlah akhirnya gue ambil ilmunya. Survive tuh. Akhirnya Rudi buka kantor di sebelah kantor gue. Gue melihat kantornya dia, survive. Gue masih yang akhirnya gue ngurusin sebelahan cuman beda satu rumah. Gile. Gitu. Ya, Misha seperti ya? Kayak gitu. Terus artis manajemen, gue akhirnya sempat jadi artis manajemen. Dulu sih, lu di sini sama Tracy juga ya? Ya, Tracy Trinita. Tracy itu dulu ini gue juga masuk ke manajemen gue. Oh no. Tracy, terus kalau dia masih ingat ya dulu ya Tracy. Pasti ingat. Terus si siapa namanya, Tengku Zaki. Ya. Terus si Ersa Mayori gitu kan, terus teman-teman kita semua. Iya, sempat gini. Terus gue freelance beberapa artis-artis. Nah dari situ belajar, terus akhirnya dikasih kesempatan sama salah satu company telekomunikasi awal, ya kan. Dari situlah awal-awalnya gue. Lo ngambil roadshow banyak banget tuh. Itu. Perusahaan telekomunikasi warna merah itu. Bener, jadi tahun 2000 sampai 2016 lah itu. Event besarnya mereka kita yang pegang dari situ. Jadi kamu pas nikah itu tahun 2000. Uang IO hasil kamu. Uang IO. Jadi IO. Akhirnya sama Mona kan syuting juga. Mona syuting. Jadi bisa lah untuk rumah tangga. Bisa. Jadi waktu itu gue masih ingat modal kita itu cuma uang 20 juta karena orang tua nggak ada yang ngikut lah. Tapi saat belum ada endorsan, Bapak ini udah jago nyari gedung yang mau. Dapat kerjasama gedung. Terus, kebaya juga, kan gue belajar dari itu. Kebaya dari si Renaldi. Iya.
terus make up. Itu Gus Naldi. Ya Gus Naldi make Iya. up Gus Naldi. Kebaya itu aduh siapa? Oh, almarhum Iya, tunggu. siapa namanya? Gua juga lupa Robert Tumewu, Robi Tumewu. Iya. Kostum Robert. Aku inget banget tuh pas dia mau nikah. Karena kan kita mau nyusul berikutnya Iya, kan iya, pertama dari iya, situ. iya. Terus gue nanya, Pras kita juga mau nikah, gimana sih caranya Pras ini kok ngumpulin uang nggak cukup-cukup? Dia harus tur berapa lama, Popi? Iya, iya, Gue iya. harus syuting apa lagi kan gitu kan? Gini caranya, ngerti orang kamu tuh kan bisa gini. Oh gitu, kita Gue bisa tuker dapat semua. jasa ya. Bahkan seorang Darwis Triadi mau loh bikin waktu itu foto Luar ini biasa. kita foto pre-wed kita. Aku juga Seorang Mas Darwis. Darwis, Iya, thank you akhir ya Mas waktu itu. Darwis, Aku inget banget. Aku bilang, Mas maaf mau nanya kalau kita mau foto pre-wed harganya berapa? Gue diginin Iya. loh. Gue diginin sama Mas Darwis. Kamu nggak punya Mau uang bayar, nggak? Enggak. Kalau nggak punya uang, mendingan gratis. Nggak usah sok bayar, tapi gue di diskon. Gue digituin. Bener. Itu juga yang terjadi sama kita. Waktu itu kebetulan si Mona kan ada beberapa iklan kan, yang fotonya di tempatnya Mas Darwis. Akhirnya kita kenal. Kita ngobrol panjang lebar sama Mas Darwis sampai suatu saat, Ndra, ini ya, gue fotoin dia. Mumpung gue mau buka sekolah dia. Oh, pas. Sekolah Darwis Triadi Ya. fotografi. School of Photography. Nah, setelah itu murid-muridnya waktu itu ininya kita sebagai model pre-wed ya, gitu. ya. Nah, waktu pas kawinan, gue bilang Mas Darwis mau, Mas, aku boleh nggak taruh foto-foto beberapa foto deh? Ya udah pilih aja. Gue lihat ke studio Mas Darwis, gila banyak banget nih fotonya bagus-bagus semua kan. Mas banyak, ya udah. Nggak usah dipilih, semua aja. Semua gimana Mas? Naruhnya gimana? Udah, gue bikin galeri di situ. Nah, akhirnya ada spot galeri fotografinya Mas Darwis ada di kawinan kita. Oke. Wah, itu alhamdulillah banget tuh kawinan. Kita cuma dapat waktu itu 20 juta modal kita. Kita nambah pokoknya habis kita 20 juta di 2002 ya guys? Iya, 2002. Nah, bayangin kita tadinya cuma niatnya kawinan cuma ada di Jakarta. Akhirnya kita nyokap pengen lah anaknya bangga gitu di Jakarta, punya istri artis gitu kan, pengen ngadain di Malang, tapi kita nggak punya uang sama sekali gitu kan. Nyokap juga waktu lagi drop, bahkan 3 bulan kita mau merit, rumah bokap disita sama bank gitu. Dan kita itu rezeki, itu emang ya itulah kekuasaan yang di atas ya. Jadi waktu itu gua beliin nyokap sama bokap rumah, nggak tahu tiba-tiba rezeki dikasih ngucur aja, dikasih Ini hasil lo yang IO itu ya? IO, syuting, terus ya itu rezeki kita kawin, banyak yang bantu. Wah, itu luar biasa banget tuh, gue sampai amazed banget. Bahkan sampai waktu waktu acara di Jakarta itu kan mau ngunduh mantu, itu kita dapat angpau itu ya dari kawinan itu Balik modal 2 kali 20 juta. Enggak, 20 juta. Ya lumayan lah. Iya. 20 juta saat itu, 20 juta. Akhirnya si 20 juta itu kita bikin acara ngunduh mantu di Malang. Dan pas. itu dipakai. Ya. Tapi ya balik lagi dari si ngunduh mantu itu dapat sekian juta. Ya udah alhamdulillah. Buat hidup lah. Buat hidup. Awal orang nikah Ya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya survive. Nah, dari situ memang ya gue tuh dari dulu Irgi sampai ngingetin gue. Lu tau nggak, gue tuh ingat banget waktu itu lu ngomong, lu mau ngawinin Mona. Gue sampai mikir gini sama lu. Ini Irgi Ahmad Fahrezi ya, pemeran si Lupus waktu itu. milenial. Dia ngomong gini, ini gila kali ini orangnya. Lu waktu itu ngomong sama gue akan kawinin Mona nanti pas dia mau lulus SMA gitu. Ini orang gila kali ya ini. Kerjaan gak jelas gitu ya, mau ngawinin anak orang gitu kan, dan terkenal lagi. Irgi tuh sampai mikir kayak gitu. Enggak cuma gitu. Oh, semuanya ya itu. Kita semua. Sampai terus gue mikir yang gini. Dan lu tau nggak? Yang gue pegang omongan lu adalah, lu jangan takut masalah hidup. Itu semua rezeki orang itu sudah tercatat. Dan ini janji Tuhan gue loh ya, gue bilang. Allah bilang bahwa akan kukayakan kamu saat kamu menikah. Itu aja gue pegang. Lu ngomong kayak gitu sama gue. Gue sampai akhirnya gue berani kawinin Fanny itu gara-gara itu. Gue gila lu. Gue ngelihat lu dari nggak punya apa-apa gitu ya. Akhirnya lu bisa survive. Gue ngeliatin. Nah dari situlah gue yakin gitu bahwa ya tujuan gue baik. Gue menikah.
gue pingin ya mengangkat derajat gua sebagai manusia, Mona sebagai manusia, juga keluarga gitu kan. Udah dari situ alhamdulillah dikasih rezeki ya. Asal nggak rezeki malas ya, anak. Bras? Pokoknya ya itu tadi skala prioritas. Kunci gua adalah waktu itu ada Mona, gua harus ngasih tempat yang layak buat dia. Gitu. Waktu itu kan gua masih ngontrak di gang, mobil nggak bisa masuk. Gue tuh pemimpi soalnya, Sof. Gue tuh pemimpi banget. Dari dulu itu kan gue mimpi dari Malang gue pingin punya pacar atau ya pacar lah dulu, cantik, artis. Itu dari Malang. Oh, lu udah kesana. Gitu. Kalau anak sekarang bilangnya manifestasi. Manifestasi. Sekarang kan ngomongnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu. Padahal itu sebenarnya doa ya. Doa. Terus udah gitu gue pingin ke Jakarta, gue pingin punya rumah yang punya halaman depan, hanya halaman belakang. Walaupun saat itu gue menikah sama Mona, gue ngontrak gang kecil gitu, inget kan? Ingat. Ya. Kan bareng kontrak. Oh iya, lu Gua di juga Kemang, ya Kemang Timur, benar. Lu di seberangnya Abdul Majid. Benar, seberangnya tapi agak ke kanan, Iya. Haji Naim. Yang mana Haji Naim. Haji Naim. Yang mana mobil susah parkir. Benar. Terus udah nggak bisa parkir kalau tuh. ada wartawan mau ke rumah, kita dihina-hina. Wah, gua lah dihina lah sama. Gue juga termasuk. Ini ke rumah artis gini. Iya benar, kasihan banget gitu. Nah, suatu saat itu. Padahal yang bilang rumah artis harus gede siapa sih gitu kan ya? Nah itu loh, gue tuh heran ya waktu itu kan memang pada saya tuh banyak artis-artis pendatang, begitu dia baru main sinetron, tinggal di apartemen. Iya, udah jadi. Punya rumah, ya, wah ya. gila kan. Waktu itu Mona abis menikah, kok tiba-tiba tinggal di gang, masuk ke dalam gitu loh. Kayak gitu. Padahal karirnya dia lagi bagus kan, kok lu mau sih gitu. Ya gue bilang, ya kan dulu orang bilang kalau artis menikah itu cepet turun kan, gitu ya. Itu yang terjadi sama kita di pemikiran pemikiran orang kayak gitu. Dan waktu itu kan Mona juga abis menikah nggak lama langsung hamil kan, sama gitu. gue juga. Jadi langsung berubah fungsi dan wah bingung lagi gitu. Gue intinya cuman Mona itu nggak pernah ngeluh dalam hidup, nggak pernah ngeluh tuh orang. Sih emang sih. Nggak pernah ngeluh tuh orang. Aduh aku pengen ini, pengen itu, nggak pernah. Apapun dia selalu support gue. Gue susah, dia support. Gue lagi drop, dia support, cuma gitu doang. Nggak pernah dia ngeluh sedikit pun tuh anak. Gitu. Gue bener-bener malah gue punya spirit hidup itu adalah ingin membahagiakan dia tuh karena itu gitu. Dan lu, kalau gue sebagai teman lama nih, kita observasinya, lu kepingin membahagiakan Mona. Mona menemukan balance di dalam diri lo menurut gua. Iya, kalau nggak ada lo, dia kayak nggak ada pegangan juga sebenarnya. Benar. Dia karena dia sendiri mengaku kalau dia sebenarnya cengeng dan rapuh. Iya. Tapi dengan adanya lo, ya begini sih. Tapi dia tuh menurut gua dia punya prinsip dan yang sangat keras sih sebenarnya. Tanpa dia sebenarnya dia sadarin gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu yang direct gua. Oh, gitu. iya. Yang direct gue tuh sebenarnya Mona, Jangka. tanpa harus dia meminta. Iya. Gue cuman merasakan gitu. Dan gue kayak gue punya tanggung jawab gitu. Kayak gitu. Nah dari situ akhirnya gue sama Mona, gue ya tuh bercita-cita punya abis. Yang ngerem gue tuh justru Mona. Ayo, jangan lebay. Tapi gue pemimpi banget. Gue bahkan waktu punya rumah di yang ngontrak itu, gue suka bercandaan sama nyokap gitu. Lagi telepon waktu itu kan, lagi ngapain anak-anak Mima? Oh lagi main di halaman depan gitu. Lagi ngapain? Lagi main di halaman belakang Ya, gitu. lu udah lihat itu. Iya, gue suka ngomong-ngomong gitu doang gitu. Iya. Terus kalau ada keluarga gue kan sering ngumpul kan, biasa lah orang Malang kan. Kalau ada acara, gue waktu itu dapat undangan kuis apa itu? Yang Family 100. Bukan, yang rame-rame yang Mas Helmi. Yang ada yel-yelnya. Iya. Apa sih? Siapa berani? Siapa berani? Wah, datang keluarga Aliaro gue semua. Ya, gue datengin semua tuh keluarga gue, nginep di rumah gue, bayangin. Rumah cuma 100 Haji meter. Naim itu? Lah taruhnya di mana, Nah, Bras? itulah untungnya gue punya kantor kan. Kantor gue kan waktu itu masih nyewa. Yang kantor gue yang di Saraswati deket situ juga. Jadi ada yang di situ. Itu keluarga gue tidurnya di teras. Pada tidur di teras, ada yang ngampar semua, tapi happy. Ada sekitar 30 orang, bayangin. Iya, gue inget kok itu kita harus cari keluarga kan. 20 kan, harus 20. Nah, udah akhirnya kita ke sana dan alhamdulillah lah akhirnya kita merasakan gimana di rumah itu banyak banget historinya gitu. Nah, dari apa yang gue ngomong sama keluarga gue pun juga, sana dong mandi, kamar mandi kan cuma satu, Sof. Iya.
udah mandi di atas gitu, gue bilang kayak gitu, so-soan gitu. Tapi semua apa yang gue sampaikan itu alhamdulillah pada saat Tuhan dengar, Bras. tahun 2006, waktu itu April Mop, gue sudah merencanakan sesuatu untuk Mona tanpa Mona tahu, Gue tahu. tanpa keluarganya tahu gitu ya. Gue pengen menunjukkan bahwa terutama ke nyokapnya Mona, gue pengen nunjukin sama keluarganya Mona lah, lu nggak salah pilih mantu, istilahnya gitu. Lu harus sabar dikit aja. Sabar aja, lu nggak salah. Nah, gue surprisein lah, gue beli rumah. Gue tahu tuh. Gitu. Deket rumah dokter gigi gue soalnya. Oh iya di situ di Palem, Jalan di situ itu ya. Jalan Palem. Gue beli Kan kita rumah awal-awal itu. datang pas. Iya, Gue mau lagi renov ini dikit-dikit nih. So. Iya. Kita Itu berdua Mona nggak tahu. Gue beli rumah itu, terus keluarganya nggak ada yang tahu sama sekali. Pada saat April Mop, tanggal 1 April 2006, gue ajakin Mona ke situ. Gitu. Keluarganya juga, wah itu teman-teman gue yang dulu tahu histori kita pada nangis semua. Ya iyalah, aku juga ikut nangis itu. Gitu di tempat itulah awal-awal gue pengen nunjukin bahwa lu nggak salah mantu lah gitu. Jadi dari kontrakan di Haji Naim itu punyalah rumah sekarang Kebayoran Baru loh. Kebayoran Baru Iya, maksudnya. Cipete. Cilandak. Jaksel deh, Jaksel. Jaksel punya rumah gede lagi. Beneran ada halaman depannya lagi. Tingkat juga. Iya. Halaman belakang ada juga. Ada juga. Gitu. Jadi orang yang tadinya lu bilang mana di atas ada Iya, beneran. ada semua gitu. Luar Ya biasa alhamdulillah dari situ gua survive. Itu dari bener-bener bisnis gua di IO itu. Dari situ awal. Tapi memang nggak tahu ya. Emang bener ya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, itu akan dikasih balik berlipat-lipat ganda. Waktu itu kan gua tadi ceritain gua beliin rumah yang cuma 100 juta. Akhirnya gua pindah ke rumah yang lebih layak lah, lebih besar, lebih ini, beliin nyokap bokap. Itu dikasih rezeki lagi gua. Berangkatin nyokap haji waktu itu. Ada aja. Baru gua baru rencana gua DP-in. Tiba-tiba gua dapat kerjaan besar. Baru DP-in, gua masih ingat Mona sampai nangis gitu ngeliat. Masya Allah sayang, bisa kayak gitu. Itulah Allah alam ya, kita ya itulah rezekinya nggak bisa, yang kita tuh udah tercatat gitu. Iya. Ini kalau pengalaman gue, kita ngomongnya melangkah dengan iman. Iman itu lu nggak bisa cuma ngomong ya Tuhan aku beriman padamu, tapi lu nggak ngelangkah. Iya benar. Lu nggak lihat tapi lu ngelangkah dulu. Iya. Baru Doa nanti, dan ikhtiar lah istilahnya. Iya, baru Tuhan akan Kasih. tunjukin nih gitu. Iya, Jadi benar. lu jangan cuma ayo dong iman, aku udah beriman nih, tapi Iya, lu sendiri nggak nuntut. melangkah. Ya gimana Tuhan Iya, mau benar. Itu mau yang provide kalau lu nya nggak melangkah kan? itu yang gue alamin gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa beli rumah itu. Dan memang ya seiring waktu, gue kan orangnya ya bisa bilang ambisius gitu dalam bisnis gitu kan. Gue waktu itu terus kerja hampir nggak pernah ketemu sama Mona. Kadang Mona waktu itu juga karirnya lagi bagus, bahkan kita bisa ketemunya cuma di airport. Sempet Gitu. ya ada masa itu Karena ya? gue roadshow kemana-mana. Iya, gue inget kok. Kalau nggak salah lu pernah bawa gue deh MC Iya, untuk si beberapa perusahaan tempat. telekomunikasi itu di Makassar. Iya, ada beberapa lah. Perusahaan lu sama Michael kan? Sama Michael benar. Terus akhirnya dari situ tahun 2002 Mima lahir kan. Ya memang waktu itu gara-gara Mima lahir itu juga gue terus pingin kasih tempat yang layak lah kayak gitu. Dan alhamdulillah dari 2006 itu kan terus kerjaan dapat. Tadi gue juga cerita sama Pongki gitu. Gue sok kaya dulu itu. Jadi, bilang, Mona itu memang nggak pernah mengeluh, tapi dia memang yang selalu mengingatkan gue kalau gue udah kebablasan. Allah terlalu sayang sama kita, gitu. Amin. Sama keluarga kita gitu. Selalu memberikan solusi sebelum kejadian gitu. Iya. Dari dulu kan cita-cita gue tuh gue pengen punya bisnis tuh yang autopilot. Ternyata bisnis tuh nggak bisa. Kita cuman pakai hati itu nggak boleh. Bisnis itu harus pakai logika. Lu sadar nggak sih bahwasannya cerita lu ini sebenarnya lu udah menjalankan doa bapak lu itu untuk
sekolah bisnis itu loh, yang kamu nggak mau, kamu Iya. mati-matian lari. Iya, benar. Akhirnya benar. balik ke jalurnya juga. Benar.